untuk dalam sikap di sini lebih pada penguatan jati diri bangsa Indonesia, mengarahkan sikap spiritual, sivitas akademik, menghargai dan menghayati bahasa bangsa Indonesia, penghayatan akan nilai-nilai bahasa Indonesia dalam bentuk pengalaman perilaku jujur dalam arti dalam penulisan, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, kemudian dapat memecahkan masalah dalam karya tulis ilmiah, berpikir kritis, beradaptasi dalam kehidupan masyarakat, kemudian mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang cerdas dalam pergaulan dunia global. Jadi mahasiswa bisa dalam sikap bisa menempatkan diri secara global. Evaluasi bahkan mampu menciptakan ilmu pengetahuan teknologi serta seni iptek sebagai bentuk implementasi maupun inovasi. Boleh lanjut Mem pada DP learning outcome, DP capaian pembelajaran mata kuliah. Oke, stop. Mempelajari mahasiswa diharapkan mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia. Itu taksonomi Bloom level berapa kira-kira? Mengapresiasi, dia mengapresiasi dalam bentuk apa? Di sini berbahasa, jadi mereka dalam situasi pembelajaran itu mereka menggunakan bahasa Indonesia yang aktif, maksudnya tidak menggunakan bahasa Melayu Manado. Jadi bisa menempatkan bahasa itu dalam berbagai macam situasi. Jadi mereka mengapresiasi melalui mendemonstrasikan penggunaan bahasa Indonesia. Itu pengetahuan level 3, P3. Jadi cara dia mengapresiasi adalah dia bisa mendemonstrasikan ini loh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu ya. Jadi mungkin itu mengapresiasi karena itu sudah learning outcome, mungkin itu harus diganti. Ini dia kan learning outcome, mampu toh? Mampu, berarti mengapresiasi level 3. Kemudian nomor 2, mengeksplorasi tes jenis. Apa DP tanda bahwa orang sudah melakukan eksplorasi? Di sini dalam hal orang lebih review, mengulas. Jadi mengulas ya? Mereka bisa membedakan. Jadi dengan cara mereka menelusuri, melakukan tinjauan pustaka. Jadi karena mahasiswa kan masih pemula dalam penulisan, jadi bahasa Indonesia yang mengantar mereka sampai mereka bisa mengetahui jenis-jenis karya-karya tulis ilmiah itu seperti apa. Boleh mungkin di P5 melakukan evaluasi atau apa? Mampu melakukan evaluasi terhadap teks akademik. Bagaimana? Boleh? P4. P5 melakukan evaluasi. Jadi kamu kasih teks pada orang, coba boleh lihat ini ada beberapa jurnal, mana ini bahasa Indonesia, mana yang teks bahasa Indonesia yang betul misalnya. Jadi orang memberikan evaluasi, setelah evaluasi memberikan catatan, ini rasanya tidak benar, rasanya tidak cocok karena alasan-alasan ini. Nah, ketika dia memberikan evaluasi, berarti dia harus punya pengetahuan terhadap itu. Jadi evaluasi hanya bisa dilakukan kalau dia punya dasar, punya pengetahuan. Seseorang dapat mengatakan ini telur busuk, dia pasti punya pengalaman dan tanda-tanda ini indikatornya telur busuk. Jadi evaluasi itu pada level P5 ini pemikiran tinggi, melakukan evaluasi. Ya. Baru 3, menjelajah dunia pustaka dengan mencermati, mengkomunikasikan hasil membaca dalam jadi suruh membaca. Setelah membaca, dia akan merumuskan apa yang dia baca, P6 atau bisa menulis kembali yang dia baca. Jadi P6 itu. Berikut mendesain betul, mengaktualisasi betul penyajian lisan karya tulis ilmiah. Ini presentasi artinya kan, mampu mempresentasikan.
Terus DP materi pertama, memberi argumentasi, benar, oke. Lanjut, menggunakan, terus lanjut, menguraikan, oke. Ini dia, mengeksplorasi. Tadi apa kok tadi bilang untuk mengeksplorasi? Membaca kembali, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi. Jadi kata mengeksplorasi, orang yang dapat tahu dia ada bereksplorasi bagaimana, ada explore bagaimana. Orang yang bisa dapat lihat dia. Oke. Berikut, menganalisis. Oke. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Jadi ada sebuah teks, orang bikin ulasan. Oke. Berikut, merekonstruksi teks. Oke, merekonstruksi. Jadi ada ini dia, orang bikin ulang. Oke, boleh. Lanjut. Membandingkan, oke. Memilih topik, menentukan judul, oke, boleh. Sekarang PBL-nya apa? PBL untuk UTS, kita memberikan tugas video. Jadi mahasiswa membuat video cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi mereka akan mengulas, merekonstruksi lagi penggunaan bahasa yang salah. Oke, mereka mencari dari media massa atau media online. Mereka buat video, kemudian mereka tampilkan, mereka review. Kemudian kedua, mereka mencari aplikasi. Sekarang kan sudah banyak aplikasi yang membantu dalam penulisan. Oke, bagus. Saya tugas mereka untuk mencari aplikasi-aplikasi yang membantu dalam penulisan. Oke, contohnya aplikasi Mendeley. Jadi daftar pustaka otomatis hanya tulis nama langsung keluar. Mantap sekali. Mantap. So lebih modern. Oke. Kemudian untuk UAS, memberikan mahasiswa sosialisasi atau penyuluhan tentang penulisan baik di sekolah maupun di masyarakat. Misalnya topik, misalnya cara membuat proposal, pelatihan seperti itu, dan publikasi artikel ilmiah, media massa maupun media. Oke, bagus. Jadi sekitar berapa tahun lalu ada seorang mahasiswa pariwisata mampu berkompetisi untuk presentasikan karya ilmiahnya di sebuah perhelatan internasional di Palembang. Jadi dia menulis dalam bahasa Indonesia, dua bahasa Inggris, dan dia tampil di presentasi ilmiah. Jadi kalau boleh sampai ada yang begitu, tampil dalam presentasi ilmiah nasional maupun internasional. Kalau bahasa Inggris internasional, itu nasional, akan lebih bagus. Jadi berarti bersama-sama mengeksplorasi kira-kira di mana ada seminar-seminar internasional. Harus seminar nasional. Oke, terima kasih. Bagi dulu ada yang mau apa? Terima kasih. Saya mau menambahkan tadi dari kasus yang dibuat. Jadi contohnya kan mereka umpama dibikin kasus, ada satu teks cerita yang mungkin di dalamnya entah kita rekayasa, ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang pas. Ada kita menyuruh mereka menganalisis. Analisis itu sebenarnya masih di level 4 ya. Menganalisis itu mereka baru diminta, itu level D3 sampai di situ. Tapi kalau D4 cuma sampai menyuruh mereka menganalisis teks ini, adakah yang umpama kurang kalimatnya, kata-katanya? Iya. Tapi setelah menganalisis, kita harus meminta mereka untuk mengevaluasi ya. Istilah evaluasi, mereka berarti mampu menunjukkan mana yang salah, mana yang keliru. Jangan cuma bilang DP analisis, pokoknya kita analisis ini salah, ini nyanak betul, ini kurang. Cuma sampai di situ. Tapi mereka mampu sampai benar-benar mengevaluasi, kemudian mengabstraksi, ya. Mereka mampu menunjukkan mana yang keliru, ini yang keliru, ini, ya. Itu sampai evaluasi. Nah kemudian mereka mampu mereka mampu menyempurnakan. Nah itu kalau memperbaiki, mereka entah mendesain kembali, mereka menyempurnakan, ya, itu sudah level 6.
ya sudah paling tinggi. Jangan orang kadang-kadang cuma tahu bilang salah, orang mau perbaiki orang minta tahu. Berarti dia cuma level ampa nih orang, ya toh? Cuma bilang-bilang salah, cuma sampai di situ. Lalu dia tidak mampu mengevaluasi. Kalau dalam akuntansi itu banyak sekali proses analisis hanya tahap seperti level 4 ya. Tapi dia mengevaluasi hanya level 4, tapi dia harus mampu menganalisis kenapa kita tidak mampu mencapai pelaksanaan anggaran ini, harus mampu mencari jalan keluarnya. Kalau jalan keluar sudah dia berikan, itu berarti level 6 ya.